Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekonomi kreatif. Apa ya? Ekonomi kreatif ini merupakan konsep baru dalam perekonomian yang mengandalkan ide-ide kreatif dari sumber daya manusia dengan memadukan berbagai informasi dan kreativitas untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Ekonomi kreatif juga merupakan upaya dalam menggali serta mengembangkan kreativitas para pelaku ekonomi, khususnya terhadap pihak yang memiliki usaha atau bisnis sendiri sehingga bisa mengarah pada industri kreatif. Jadi intinya di dalam ekonomi kreatif ini terletak pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini dituntut untuk melakukan kreativitas ataupun inovasi dalam mengembangkan, misalkan mengembangkan usahanya atau bisnisnya untuk menuju industri kreatif. Jadi di era digital yang saat ini itu ekonomi kreatif itu sangat perlu dan harus dikembangkan oleh para pengusaha ataupun para pebisnis. Kemudian terdapat ciri-ciri dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu berbasis pada kreativitas dan inovasi. Dalam output yang dihasilkan oleh suatu usaha atau suatu bisnis itu diperlukan yang namanya kreativitas. Jadi output yang diharapkan itu bergantung pada kreativitas sumber daya manusianya. Kedua yaitu adanya penggunaan kekayaan intelektual. Nah, di dalam penggunaan kekayaan intelektual ini berfokus pada penggunaan dan perlindungan kekayaan intelektual. Maksudnya bersumber dari SDM-nya itu sendiri tadi, bagaimana intelektual dari SDM tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu nilai tambah tinggi. Karena di dalam ekonomi kreatif ini melibatkan kayak ada desain, estetika dan juga konten. Hal ini membuat nilai dari suatu produk itu menjadi bertambah. Kemudian yang keempat ada keterlibatan talenta kreatif. Nah, di dalam keterlibatan talenta kreatif ini sangat melibatkan sumber daya manusia yang kreatif. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan teknologi dan media digital. Nah, seperti sekarang ini. Jadi di dalam ekonomi kreatif itu selalu berhubungan dengan adanya digital, misalkan untuk kegiatan pendistribusian dan pemasarannya. Kemudian yang keenam yaitu adaptif dan fleksibel. Mengapa demikian? Karena ekonomi kreatif itu cepat melakukan peradaptasian dengan adanya perubahan pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari ekonomi kreatif. Apa saja sih jenis-jenis dari ekonomi kreatif itu? Yang pertama yaitu adanya periklanan. Di dalam sebuah usaha atau bisnis itu diperlukan yang namanya suatu periklanan. Dengan adanya iklan tersebut itu mampu menarik para konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan, misalkan melalui iklan di media cetak, televisi, radio, dan juga digital. Kemudian yang kedua yaitu adanya arsitektur. Nah, adanya penciptaan desain atau hubungan dan lingkungan dengan seni ini sangat diperlukan dalam ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu pasar barang seni. Di pasar barang seni ini merupakan adanya pembelian dan penjualan atas barang-barang karya seni. Kemudian yang keempat yaitu adanya kerajinan tangan. Nah, di dalam ekonomi kreatif ini sangat banyak sekali terdapat barang-barang yang diproduksi langsung dengan kreativitas manusia dari kerajinan tangan tersebut. Kemudian adanya desain. Nah, di desain ini itu sangat penting di dalam ekonomi kreatif karena mencakup desain grafis, produk, interior, dan juga fashion. Kemudian adanya fashion, kemudian ada film, kemudian ada musik, seni pertunjukan, radio dan televisi, kemudian ada penerbitan dan pencetakan, kuliner, riset, dan pengembangan. Di dalam itu semua itu merupakan jenis-jenis dari ekonomi kreatif yang sering kita lihat, misalkan adanya kuliner. Nah, kuliner di sini itu sumber daya manusia diciptakan untuk
kreasi dalam mengembangkan makanannya atau minuman yang sedang diproduksi. Kemudian adanya misalkan media video itu adanya misalkan perfilman ataupun trailer gitu mengenai film-film. Kemudian adapun studi kasus mengenai ekonomi kreatif ini, saya mengambil studi kasus pada UMKM usaha batik Kunayah di Desa Babadan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Dalam melakukan pengembangan usaha batik Kunayah merupakan rencana yang harus dipikirkan oleh Ibu Kunayah dalam pengelolaan usaha batik tersebut dalam pencapaian keberhasilan. Nah, terdapat 3 strategi yang dilakukan Ibu Kunayah dalam mengembangkan produk batik Kunayah, yaitu yang pertama pemasaran produk. Hal ini sangat penting dalam menciptakan atau meningkatkan jumlah konsumen. Yang dilakukan dalam pemasaran batik Kunayah ini dengan cara pameran batik agar dapat memperkenalkan produknya. Kedua yaitu pameran produk melalui kegiatan usaha batik Kunayah dalam memamerkan suatu barang atau jasa supaya bisa dilihat oleh publik. Yang ketiga yaitu promosi produk dengan melalui media sosial seperti Shopee, Instagram, dan Facebook. Ketiga strategi tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen yang akan datang dan akan menguntungkan usaha batik Kunayah. Kemudian di dalam usaha pasti kan mempunyai hambatan. Nah, hambatan yang ada pada usaha batik Kunayah yang pada saat pandemi COVID-19 kemarin itu yang pertama adanya kurangnya minat beli konsumen, kemudian adanya hambatan dari distribusi, pengiriman, kemudian adanya penurunan ekonomi di masa pandemi. Dari beberapa hambatan tersebut itu berdampak kepada usaha batik Kunayah mengalami penurunan dalam penjualan maupun perekonomian selama masa pandemi. Adapun kesimpulan dari semua materi yang sudah kita sampaikan di atas tadi, yang pertama yaitu apa itu ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu kan tadi adalah sebuah konsep baru yang mengandalkan ide-ide kreatif dari sumber daya manusia dengan memadukan berbagai informasi dan kreatif untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Kemudian jenis-jenis ekonomi kreatif ini apa saja? Yaitu adanya kuliner, kemudian ada tadi video, periklanan, adanya desain. Kemudian dari berbagai usaha dalam ekonomi kreatif itu diperlukan usaha dalam pengembangan produk, yaitu dari segi kreativitas produk, pemasaran produk, dan juga pendistribusian produk itu sendiri. Yang tujuannya itu supaya produk yang dihasilkan itu bisa bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.